Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ronaldin, NIM 83, Diajeng Aminah, NIM 88, Nurul Aulia Tribuana, NIM 92, dan Afriana Alamanda, NIM 111. Di sini kami akan menjelaskan review artikel yang berjudul How Frame Information and Justification Impact Capital Budgeting Decisions. Hal-hal yang akan kami bahas di sini yaitu yang pertama, masalah atau fenomena penelitian, yang kedua, tujuan penelitian, yang ketiga, teori yang digunakan, yang keempat, pengembangan hipotesis, yang kelima, metode penelitian, yang keenam, hasil penelitian, yang ketujuh, kesimpulan, yang kedelapan, kontribusi penelitian, yang kesembilan, keterbatasan penelitian, dan yang terakhir yaitu future research. Sebelum masuk ke dalam masalah atau fenomena penelitian, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian-pengertian dari masing-masing variabel di dalam artikel ini. Yang pertama yaitu kerangka atribut. Kerangka atribut adalah ketika bagian informasi yang setara dibingkai baik secara positif maupun secara negatif. Ini menurut Levin dan Gates tahun 1988. Contohnya yaitu ketika peserta menilai kualitas dan rasa daging lebih banyak, baik ketika mereka diberitahu bahwa dagingnya itu 75% tanpa lemak dibandingkan dengan 25% berlemak. Nah, kerangka atribut ini secara konsisten telah ditemukan untuk mempengaruhi penilaian dalam berbagai pengaturan keputusan, termasuk keputusan akuntansi itu sendiri. Yang kedua yaitu justifikasi atau pembenaran. Menurut riset dari Lerner dan Tedlock tahun 1999 menyatakan bahwa pembenaran ini dapat meningkatkan refleksi dan analisis krisis data. Oleh karena itu, peserta perlu mengetahui bahwa mereka akan diminta untuk menyiapkan justifikasi atau pembenaran itu sebelum meninjau data keuangan. Masalah atau fenomena penelitian dalam laporan berita awal Biro Sensus AS baru-baru ini tentang pengiriman, persediaan, dan pesanan produsen barang tahan lama dari Departemen Perdagangan AS. Pesanan baru non-pertahanan untuk barang modal pada September 2013 diperkirakan berjumlah 80,7 miliar. Biro Sensus AS 2013. Sehingga menunjukkan bahwa belanja modal secara signifikan besar dalam perekonomian AS. Sayangnya, terlepas dari pentingnya keputusan ini, penelitian menemukan tingkat keberhasilan proyek penganggaran modal hampir sama dengan tingkat kegagalan. Tujuan penelitian ini ada dua. Nah, yang pertama, meneliti pengaruh kerangka informasi dan pengambilan keputusan dalam anggaran modal. Yang kedua, menguji apakah pengambilan keputusan anggaran modal memperlemah atau memperkuat kerangka informasi. Teori yang digunakan adalah teori pilihan rasional. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengembangan hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu kerangka atribut positif akan menghasilkan penilaian persetujuan proyek penganggaran modal yang lebih tinggi. Nah, tujuan kerangka atribut itu sendiri adalah di mana konsekuensi atau perilaku untuk meningkatkan evaluasi masalah tertentu. Tetapi, satu kerangka informasi ada yang lebih persuasif daripada kerangka informasi lain. Atau bisa juga bagian dari kerangka informasi yang setara, baik secara positif maupun negatif.
sehingga menghasilkan kerangka atribut yang secara konsisten ditemukan mempengaruhi penilaian dalam berbagai pengaturan keputusan termasuk keputusan akuntansi. Hipotesis yang kedua yaitu justifikasi atau pembenaran yang diperlukan akan menghasilkan penilaian persetujuan proyek penganggaran modal yang lebih rendah. Nah, justifikasi atau pembenaran ini meningkatkan kepekaan dalam pembuatan keputusan. Dan konsekuensi dari keputusan penganggaran modal yang buruk sangat parah dan pengambil keputusan itu malah cenderung lebih memilih mengambil keputusan yang buruk daripada reputasi perusahaan yang buruk. Akuntabilitas dalam bentuk pembenaran yang diperlukan cenderung meningkatkan penghindaran risiko, yang dalam konteks penganggaran modal itu menunjukkan bahwa pengambilan keputusan cenderung berinvestasi lebih sedikit karena risiko kerugian. Yang ketiga yaitu research question. Research question di sini, apakah justifikasi yang diperlukan akan memoderasi dampak kerangka atribut pada penilaian persetujuan proyek penganggaran modal? Justifikasi atau pembenaran dapat memoderasi efek kerangka atribut pada keputusan penganggaran modal. Secara khusus, pekerjaan mereka akan mengharapkan kerangka atribut untuk mempengaruhi penilaian ketika justifikasi atau pembenaran tidak diperlukan, tetapi tidak mempengaruhi penilaian ketika justifikasi atau pembenaran diperlukan, namun tidak ditemukan dukungan untuk pembenaran yang memoderasi efek kerangka pada penilaian. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian yang meliputi metode, sampel, alat uji statistik, dan variabel. Yang pertama yaitu metode. Dalam artikel ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode eksperimen dengan 111 peserta pembuat keputusan penganggaran modal dalam kasus eksperimental yang memanipulasi kerangka bukti keuangan yang diberikan dan persyaratan untuk memberikan justifikasi atau pembenaran. Yang kedua yaitu sampel. Sampel yang digunakan di sini berjumlah 111 mahasiswa bisnis dari 2 universitas negeri besar bagian Tenggara Amerika Serikat. 46 diantaranya yaitu partisipan laki-laki dan 63 diantaranya adalah partisipan perempuan dan 2 partisipan tidak menyebutkan gendernya. Alat uji statistik yang digunakan di artikel ini yaitu menggunakan program simulasi Monte Carlo yang akan membantu peserta dalam membuat keputusan penganggaran modal. Kemudian, untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance. Yang terakhir yaitu variabel. Variabel yang terdapat di artikel ini, variabel independen itu meliputi attribute frame atau kerangka atribut dan justification atau pembenaran. Variabel dependennya yaitu assessment atau penilaian peserta mengenai kemungkinan menyetujui atau menolak pengembangan lini pakaian baru untuk wanita muda. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Ini merupakan terdukung atau tidaknya hipotesis. Hipotesis yang pertama itu kerangka atribut positif akan menghasilkan penilaian persetujuan proyek penganggaran modal yang lebih tinggi. Nah, hasil penelitian ini mengenai hipotesis 1 dapat diterima karena hasil pengujian menunjukkan bahwa peserta yang menerima kerangka positif akan menghasilkan penilaian persetujuan yang lebih tinggi, yaitu 5,82 daripada peserta yang menerima kerangka negatif yaitu 4,39. Hipotesis yang kedua, justifikasi atau pembenaran yang diperlukan
akan menghasilkan penilaian persetujuan proyek penganggaran modal yang lebih rendah. Justifikasi memiliki pengaruh signifikan terhadap persetujuan peserta. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 ditolak karena penilaian persetujuan peserta akan lebih rendah ketika justifikasi tidak diperlukan, yaitu sebesar 5,41, daripada ketika justifikasi diperlukan, yaitu sebesar 4,81. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa kerangka atribut dan persyaratan untuk memberikan pembenaran mempengaruhi keputusan penganggaran modal. Secara khusus, informasi keuangan yang dibingkai secara positif akan menghasilkan penilaian persetujuan yang lebih tinggi dan penilaian persetujuan yang lebih rendah. Ketika pembuat keputusan diminta untuk memberikan pembenaran atas penilaiannya. Studi saat ini juga menemukan bahwa pembenaran tidak memoderasi efek dari kerangka informasi. Selanjutnya yaitu kontribusi penelitian. Temuan berkontribusi pada literatur dengan mengidentifikasi dua faktor dari proses penganggaran modal, yaitu format di mana informasi keuangan disajikan dan persyaratan untuk membenarkan keputusan seseorang yang mungkin akan berdampak atau secara tidak sengaja mengenai keputusan penganggaran modal. Studi ini berkontribusi pada literatur penganggaran modal dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat membiaskan penilaian dan berkontribusi pada literatur pembingkaian dengan menguji satu metode potensial untuk memoderasi efek pembingkaian dalam konteks penganggaran modal yang membutuhkan pembenaran. Keterbatasan penelitian. Di dalam penelitian ini terdapat keterbatasan, yaitu 1. Penelitian ini memiliki keterbatasan dan pengorbanan. Meskipun siswa bukanlah pengganti yang sempurna untuk manajer, kami yakin latar belakang pendidikan dan pengalaman bisnis siswa meminimalkan batasan ini sampai batas tertentu. 2. Penggunaan kasus eksperimental membatasi validitas eksternal penelitian, meskipun pada saat yang sama, penggunaan kasus eksperimental juga meningkatkan validitas internal penelitian. Future Research. Penelitian di masa depan berusaha untuk mereplikasi hasil dengan sampel yang berbeda dan dalam kondisi yang berbeda. Meskipun dalam penelitian ini memiliki keterbatasan, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dan bermakna untuk teori dan praktek di penelitian masa depan dan harus terus menyelidiki faktor-faktor dalam proses penganggaran modal yang mungkin berdampak pada penilaian akhir yang dibuat. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.